kawan-kawan, sekarang kita akan memulai untuk membuat pola dasar yang bisa dipakai untuk gamis, dress, dan bisa dipecah untuk apapun. Ini adalah pola dasarnya yang akan saya buat. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan dulu alat-alatnya. Oke, setelah kita siap, kita mulai ya. Untuk yang pertama, posisi ini adalah untuk posisi pundak, posisi ini adalah untuk pinggang. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, langkah yang pertama adalah membuat garis untuk bahu atau pundak ya. Usahakan selurus mungkin. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, turun pinggang itu 42, dari atas pundak ke pinggang 42. Oke, seperti ini ya, 42, 42. Oke, sudah. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah turun bahu, dari pundak ke turun bahunya itu 4 cm. Standarnya sampai 4 cm atau 3 cm. Saya biasa menggunakan 4 cm agar bentuknya menjadi bagus. Lalu kita garis. Ini adalah langkah yang ketiga. Selanjutnya, turun dada puncak, dari pundak ke dada puncak itu turun dadanya 25. Kita buat 25 ya. 25 terlalu turun, tapi nggak apa-apa. Harusnya 24. Kita kasih 24 aja ya biar lebih normal. Turun dada 24 ya, saya rawat ya, bukan 25. Size M atau L itu 24. Oke, ini adalah langkah yang keempat. Lalu langkah yang selanjutnya, kita cari kupnat. Untuk kupnat itu biasanya 9 cm ya, 9 kali 2 18. Jadi antar dada itu lebarnya itu dari dada puncak ke dada puncak kanan ke kiri itu 18, dibagi 2 jadi 9. Nah, ini 9 normalnya ya. Oke, ini langkah yang kelima itu kupnat ya. Kita buat garis dulu. Seperti ini. Nah, untuk jarak kupnat kita tambah 1 cm 1 cm ya. Maaf suaranya agak bising karena di pinggir jalan. Ini tambah 1 cm tambah 1 cm, lalu kita bentuk kupnatnya. Oke, seperti ini. Nah, ini pola dasar ini bisa kita pakai untuk membuat gamis atau blus atau dress juga bisa, atau apapun bisa ya. Bisa dikembangkan untuk berbagai jenis model baju. Ini yang kelima ya. Lalu langkah yang keenam adalah lebar dada. Dada itu 97 dibagi 4 sama dengan 24,5. 24,5 di sini. Nah, untuk badan depan patokannya 24,5 itu ditambah 1 cm. Untuk badan depan itu selalu ditambah 1 cm ya. Nanti badan belakang yang kita kurangi. Karena pada depan kan ada dada, badan belakang kan harus kecil karena punggung kecil. Lalu setelah ini adalah langkah yang keenam, mencari dada. Lalu pinggang itu 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, ini kita lewati ya, kupnat ini kita lewati 20. Nah, garis ini ada di 8 lewati ke sini. Lalu turun di 20 di sini. Nah, untuk badan depan selalu ditambah 1 cm ya, jangan lupa. Oke. Ini ada
adalah langkah yang ketujuh. Lalu langkah yang ke-8, kita buat garis bodi sampingnya ya. Gunakan garisan lengkung seperti ini bagian dalamnya ya. Oke, setelah sudah dapat pundak itu untuk L itu 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, disini 20. Lebar bahu normalnya itu 10 sampai 11 cm. Kita kasih 11 ya karena ini size L. Lalu kita garis bahunya, lebar bahu 7, ini yang ke-8. Untuk langkah yang ke-9, dasari turun ini 8 cm, turun necknya normalnya ya. Lalu kita buat garis. Nah, untuk perung lengan sendiri armhole itu 44. Kalau normalnya itu kita mencari turun tangan itu dari dada dibagi 4 kan, jadi 24. Di sini harusnya tuh terlalu besar ya, terlalu besar. Jadi kalau kita di butik kan harus ada ukuran kerung lengannya. Jadi 44 itu turun dari ujung pundak ke bodi samping itu paling besar itu 20 sampai 21 ya. Ini kita pakai yang 19. 18 juga cukup ya, standar untuk size L. Turun tangan untuk size L itu 18. Nah, baru lebar dada normalnya itu 20 sampai 19 sampai 20. Nah, lalu kita buat ya perunggungannya. Oke, seperti ini kita buat sampai sini dulu. Lanjutkan. Oke, selesai. Nah, ini adalah bentuk pola dasar. Jika ingin halus untuk polanya, kita harus beri kupnat dada. Kalau ini kan kupnat pinggang yang di pinggang, ini kupnat dada di sini. Kita turunkan 4 cm. Kita turunkan lagi 3 cm. 3 cm ini kita bagi 2. Nah, lalu kita ambil garis tengahnya di sini ya. Nah, sebelah sini ya, 3 cm. Berhenti di 3 atau 4 cm. Ini adalah kupnat untuk bagian dada, biar bentuknya halus. Oke. Nah, kita selesai untuk pola badan depannya. Nanti kita akan lanjutkan untuk pola badan belakangnya ya. Kita akan potong dulu untuk pola badan depannya ini. Saya hampir lupa kawan-kawan, kalau untuk bagian bodi yang di sini pinggang, dia pengen halus bentuknya, kita harus naikin 1 cm atau 1 cm kurang ya, seperti ini di bagian ini agar halus. Karena pasti di bagian dada itu udah terangkat karena ada dada di sini. Pasti ini terangkat, kalau ini lurus, jadi bentuknya nantinya kayak gini. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat pola bodi belakangnya ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat pola bodi belakangnya. Bodi depannya sudah jadi. Ini kertasnya untuk bodi belakang. Nah, untuk yang langkah yang pertama kita jiplak dulu. Jiplak di bagian bawah pinggang. Nah, untuk pundak
belakang itu ditambah 2 cm sampai 3 cm ya. Kita pakai yang 2 cm aja. Nah, pundak sama, lebarnya 20, lebar bahu pun sama 11. Oke. Nah, untuk badan belakang kita kurangi 2 cm ya. Ini kita kasih tanda dulu untuk pupnatnya. Oke. Nah, maaf yang tadi belum dijelaskan. Untuk pupnat bagian pinggang dan bagian dada itu kan dikurangi ini 4 cm, ke sini 4 cm juga ya. Nah, kita beri tanda dulu. Ini kita kurangi 2 cm karena tadi bodi depan kita tambah 1 cm, bodi belakang kita kurangi 2 cm. Oke, seperti ini. Kita buat garis dengan garisan mengepung seperti ini ya. Oke. Dan kita buat garis untuk perumunan. Lalu untuk bagian screw neck-nya itu turun 3 cm atau 4 cm, 3 cm boleh, 4 cm boleh, 3 cm boleh, masih normal begitu. Ini saya menggunakan 4 cm ya. Oke, sudah selesai. Seperti ini aja badan belakang. Lalu jangan lupa untuk bentuk pupnatnya. Selesai ini pola badan belakang. Di sini zipper ya. Ini belakang. Ini depan. Nah, kita potong dulu. Belakang sudah selesai. Ini badan depannya. Nah, jika kawan-kawan ingin memakai pupnat ini, otomatis bodi belakangnya kita kurangi selebar ini 3 cm ya. Jika kawan-kawan nggak mau menggunakan ini, jadi ini udah pas. Jika kawan-kawan ingin memakai pupnat ini, kita kurangi bagian bawahnya 3 cm. Sama dengan pupnat. Kalau mau memakai pupnat dada, bagian belakang kita kurangi ya. Ini hasilnya ya. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya untuk belajar pola dasarnya. Jadi pola dasar ini bisa kita kembangkan untuk baju-baju yang lainnya seperti gamis, dress, atau baju-baju blus. Bisa dikembangkan berbagai macam model baju karena ini hanya pola dasarnya size L ya. Oke kawan-kawan, terima kasih.